Shalom, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Manado. Saya nama Meni Yeti Mentang, asal sekolah SD Impres Kayuwatu. Hari ini Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan tema organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 yaitu organ gerak hewan pada pembelajaran yang pertama. Untuk lebih jelasnya, inilah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya akan lebih baik lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Kita ada di tahun ajaran yang baru, di kelas yang baru. Jadi semua harus semangat untuk belajar. Semangat? Semangat. Oke. Ada yang tidak hadir? Semangat hadir. Hadir ya, hadir semuanya. Dan untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan awali dengan doa. Dan siapa yang akan memimpin doa? Coba, salah satu siswa maju ke depan untuk pimpin doa. Iya, adik Jeffrey. Silakan. Mari kita berdoa. Kami Yesus pimpin mengajar kami dari awal ke pertengahan dan akhir. Biarlah menjadi doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Adik-adik sekalian, untuk pembelajaran hari ini ada di dalam tema yang pertama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema yang pertama, organ gerak hewan pada pembelajaran yang ke-1. Jadi ini akan kita pelajari hari ini. Tapi supaya semua lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Lagu nasional apa? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Adik Gagana boleh pandu untuk menyanyi? Iya. Semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih adik Gagano, silakan duduk. Iya, kembali ke tempat semua. Iya, semua dalam posisi duduk. Kemudian Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, setelah menonton video tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat membandingkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Tujuan yang kedua adalah setelah menonton video tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat mendesain model sederhana alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang ketiga adalah setelah membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyimpulkan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Dan tujuan yang keempat adalah setelah membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menampilkan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Jadi itulah tujuan pembelajaran hari ini. Namun sebelum
kemudian untuk LKPD ada latihan sesuai dengan materi, dan di kegiatan akhir ada instrumen soal yang akan dikerjakan. Ibu akan bagikan. Boleh tulis nama. Tulis nama. Harus. Supaya nanti ibu menilai sesuai dengan nama. Bu. Ya. Hah? Iya, tulis nama. Tulis nama di LKPD dan instrumen soal. Ibu, iya. Nanti ada selanjutnya ibu akan menunjukkan gambar dan anak-anak sekalian memperhatikan dengan baik gambar yang akan ibu tunjukkan. Perhatikan di depan, ada berapa gambar yang ada di slide? 2. Ada 2 gambar. Nah, coba ibu bertanya, ini gambar yang pertama. Gambar apa ini yang pertama? Manusia, ya kan? Ada apa saja di sana? Rahang bawah, apa lagi? Tulang leher, apa lagi? Tulang belakang, apa lagi? Tulang punggung, apa lagi? Tulang kaki. Iya, ada beberapa jenis tulang di sana. Ternyata tubuh kita ini tersusun dari ada rangka-rangka tulang yang tersusun sehingga menjadi satu tubuh yang lengkap, satu tubuh yang sempurna. Iya toh? Nah, jadi berdasarkan gambar bahwa tubuh kita ini terdiri organ-organ yang menyusun sehingga jadi satu tubuh yang lengkap. Kemudian di gambar yang selanjutnya, gambar apa? Hewan apa? Kelinci. Hewan kelinci. Kelinci juga terdiri dari organ-organ yang menyusun. Apa? Coba. Apa saja? Ada tengkorak. Apa lagi? Tulang leher, apa lagi? Ada tulang ekor. Ada tulang leher. Iya, jadi baik manusia, baik hewan, semuanya memiliki organ-organ gerak atau memiliki rangka-rangka tulang yang menyusun tubuhnya. Ya, dan selanjutnya dari gambar ini nantinya anak-anak akan memberikan komentar berdasarkan gambar yang ada. Nanti anak-anak berikan komentar yang ada di LKPD. Namun sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu gerak. Kalau ini organ-organ gerak, apa itu gerak yang sebenarnya? Apa itu gerak? Apa itu gerak? Iya, coba perhatikan. Ibu ini sekarang ini lagi dalam posisi apa? Diam. Posisi diam. Kalau ibu bergerak, berpindah tempat ya. Kalau ibu mundur ke belakang, berpindah tempat. Berarti gerak itu artinya berpindah tempat. Jadi berpindah tempat. Tentunya kalau ibu berpindah tempat seperti ini, yang ibu gunakan itu apa? Alat gerak yang ibu gunakan? Kaki. Di kaki tersebut ada tulang, ada otot, sehingga ada tenaga untuk bisa melakukan bisa berjalan, bisa berlari, berpindah tempat, melompat dan sebagainya. Jadi itu, menendang bola bisa. Jadi itu definisi dari gerak adalah berpindah tempat, ya. Supaya semua tahu, nanti bingung apa ini gerak. Ya, semua paham gerak itu berarti berpindah tempat, melakukan sesuatu, ya. Kalau mungkin tangan manusia kalau mempergunakan tangan untuk bergerak apa yang dilakukan? Memegang sesuatu atau memegang piring bisa.
KPD. Masing-masing menjawab latihan di dalam LKPD. Berdasarkan dari gambar yang sudah Ibu sajikan tadi. Coba Ibu lihat hasil yang sudah dibuat. Iya, bagus. Megangkan alat gerak hewan kaki. Iya, bagus Gagano. Smith, manusia dan iya. Ini Jeffran. Oke, iya bagus. Tracy. Iya, menggunakan kaki dan tangan. Oke, semuanya sudah bisa menjawab. Tandanya sudah paham ya. Sudah paham ya semua ya. Berdasarkan gambar alat gerak pada hewan dan manusia. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan putarkan sebuah video tentang organ gerak hewan dan anak-anak perhatikan dengan baik. Saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, apa sih hati bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita belajar lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kuciku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi yuk. Teman-teman, coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali, hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Tunggu dulu teman-teman. Sudah tahukah kalian apa yang dimaksud hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Yeay! Benar sekali teman-teman. Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati kedua gambar ini. Gambar di sebelah kanan ini adalah kelinci. Sedangkan gambar di sebelah kiri ini adalah gajah. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang.
Nah, sekarang coba amati alat gerak mereka. Walaupun sama-sama bergerak menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda, teman-teman. Apakah kalian tahu perbedaannya? Tepat sekali. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali, teman-teman. Hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan hewan di sebelah kiri saya ini adalah ikan. Kalian semua tentu sudah tahu kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk hewan melata, teman-teman. Tahukah kalian apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah memahami cara gerak dan alat gerak hewan-hewan vertebrata? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari alat gerak dan cara gerak hewan-hewan invertebrata. Seperti halnya hewan vertebrata, hewan invertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, dan ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Tahukah kalian hewan apa di sebelah kanan saya ini? Tepat sekali. Ini adalah belalang. Belalang dan jenis serangga yang lainnya adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Sekarang, coba perhatikan hewan di sebelah kiri saya ini dan amati apa alat gerak hewan ini. Kupu-kupu ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Contoh hewan invertebrata lain yang bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini, apa ya alat geraknya? Lalu bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Oh iya, teman-teman, selain kaki, sayap, dan perut, beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah kalian apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan tentakel antara lain cumi-cumi, anemon laut, dan juga ubur-ubur. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami, teman-teman? Luar biasa. Ternyata sangat menarik sekali ya mempelajari organ-organ gerak hewan. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari organ gerak manusia. Oke. Dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi, semuanya memperhatikan? Iya, ada organ-organ gerak baik yang dipergunakan oleh manusia maupun oleh hewan. Baik manusia baik hewan memiliki organ gerak, ya. Kalau hewan seperti yang ditayangkan tadi, ya. Kalau gajah melangkah biasa saja. Jadi organ geraknya yang digunakan adalah kaki, gajah. Ya. Bergeraknya biasa saja sambil berjalan. Kalau burung ini apa? Menggunakan sayap berarti cara geraknya iya, menggunakan organ gerak sayap. Ya, sambil terbang, boleh juga jalan, bisa kan?
unggas bisa toh, berjalan toh, ayam bisa toh, bebek juga bisa toh menggunakan kaki sambil jalan. Tetapi bisa juga terbang. Burung bisa menggunakan sayap. Jadi organ gerak yang digunakan burung untuk terbang adalah sayap. Tadi dikatakan ada hewan vertebrata. Jadi itu vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, ya. Ada invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Jadi contohnya yang vertebrata misalnya itu tadi ada ikan. Kalau ikan apa dia? Apakah berjalan? Berenang. Kalau ikan berenang. Kalau berenang di mana? Di laut, di air. Jadi ikan berenang menggunakan sirip. Berarti alat gerak ikan adalah sirip. Ikan menggunakan sirip. Gajah menggunakan kaki. Burung menggunakan sayap untuk terbang. Itu perbedaan organ gerak, tetapi sama-sama memiliki organ gerak. Kalau manusia bisa gunakan apa ini? Tangan. Bisa juga gunakan apa ini? Gunakan kaki untuk dapat melakukan sesuatu, untuk dapat berpindah tempat, untuk dapat berubah posisi. Ya, berarti ada gerak, ada perpindahan tempat, ada perubahan posisi. Jadi itu yang sudah kita nonton dari video yang ada. Semuanya mengerti? Paham dengan isi video? Kerjakan LKPD. Lengkapilah ini yang ada di LKPD. Tulis nama hewan, nama organ gerak, kemudian fungsinya apa. Silakan kerjakan dari sekarang. Ibu berikan waktu 3-5 menit dari sekarang. Silakan. Sudah selesai menjawab? Sudah. Nanti sebentar LKPD-nya akan dikumpulkan. Kita akan lanjutkan untuk kegiatan diskusi. Iya, ada kelompok A dan ada kelompok B. Iya. Untuk kegiatan diskusi hari ini, nanti di setiap kelompok akan membuat kesimpulan atau menyimpulkan gagasan utama atau ide pokok dari tiap paragraf dalam bacaan. Bacaan tersebut adalah seperti yang terdapat di dalam materi ajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Jadi akan ditentukan ide pokok, kemudian mengelompokkan jenis-jenis alat gerak baik manusia maupun hewan. Ya, jadi berdasarkan bacaan yang ada. Sebelumnya ibu mau tanya, pernah belajar tentang ide pokok, menentukan ide pokok? Pernah. Sudah, masih ingat toh? Apa itu ide pokok? Gagasan. Kata penting. Apalagi? Kalimat utama. Kalimat utama. Jadi ide pokok itu atau pokok pikiran yang mendasari suatu paragraf. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Silakan di dalam kelompok semua harus aktif untuk mengerjakannya. Dari sekarang, silakan dikerjakan. Iya, harus aktif. Iya, coba. Oke. 3. Oke, diskusi sudah selesai. Silakan setiap kelompok mengutus salah satu anggotanya untuk membacakan hasil diskusi di depan kelas. Dimulai dari kelompok A. Kelompok A. Adik Smith yang akan membacakan. Baca yang nyaring supaya semua mendengarkannya. Silakan. Ide pokok. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan. Orang gerak. Paragraf 3. Orang gerak, manusia dan hewan memiliki kesamaan. Paragraf 4. Tulang disebut alat gerak pasif. Paragraf 5. Otot disebut alat gerak aktif. Kesimpulan adalah manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan,
menyampaikan hasil diskusi. Baca yang nyaring. 1. Peran gerak pada manusia dan hewan menggunakan peran ketiga. Orang gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Peran kedua. Tulang disebut alat aktif. Peran 5. Otot disebut alat gerak aktif. Kesimpulannya adalah organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari alat gerak berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok deh. Terima kasih Adik Gano. Iya, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kesimpulan dari kelompok A bahwa baik hewan, baik manusia menggunakan alat gerak, menggunakan organ gerak untuk dapat bergerak, apalagi berjalan, berlari, melompat. Iya, apa ini? Berterbang. Untuk bisa terbang. Kalau ikan Berenang. untuk bisa berenang. Jadi itu fungsi dari organ gerak bagi manusia maupun hewan. Kemudian kesimpulan dari kelompok B bahwa organ gerak pada manusia maupun hewan itu ada dua jenis. Yang pertama tulang dan yang kedua otot. Kalau tulang disebut sebagai organ gerak yang pasif. Artinya tulang tidak bisa kerja kalau tidak ada otot. Jadi dinamakan organ gerak pasif. Kalau otot disebut organ gerak aktif. Ya, dikatakan aktif karena seperti ini. Ini orang punya tangan ini, ada tulangnya, ada otot yang melekat di dalam tulang tersebut. Ya, sumber kekuatan dari otot tersebut sehingga dia memiliki satu senyawa kimia yang nantinya menghasilkan tenaga. Itu asalnya dari apa yang kita konsumsi? Makanan. Apa lagi? Minuman. Tentunya makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Pada akhirnya torong apa ini? Torong otot menjadi kuat untuk bisa bergerak atau bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi itu sistem gerak yang ada di dalam tubuh baik pada manusia maupun pada hewan. Jadi dia memiliki tulang, di tulang tersebut melekat itu otot. Nah, oleh senyawa kimia yang ada di dalam otot tersebut membuat kita manusia bisa bergerak, bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu. Demikian halnya dengan hewan. Nah, jadi bagus untuk hasil diskusi. Ada pertanyaan? Tidak? Semua sudah paham? Sudah. Oke. Karena semuanya sudah paham, diskusi sudah selesai, dan dari materi yang ada, nantinya saat ini masing-masing akan menjawab instrumen soal. Dikerjakan secara mandiri. Lakukan dari sekarang. Menjawab instrumen soal. Silakan kerjakan masing-masing. Semua sudah selesai menjawab? Sudah. Baiklah, Ibu akan kumpulkan. Baiklah, semua jawaban sudah Ibu periksa dan
setiap siswa sudah mendapatkan nilai yang baik. Semuanya sudah baik, berarti sudah paham sampai di sini, sampai di pembelajaran hari ini. Semuanya sudah mengerti. Selanjutnya Ibu akan bertanya, apa yang sudah dipelajari hari ini? Pergerakan hewan, pergerakan manusia, Organ gerak hewan, organ gerak manusia, organ gerak apa? Bisa berenang, ikan bisa berenang, apa lagi? bisa berenang, bisa terbang, Burung bisa terbang, apa lagi? kupu-kupu bisa terbang. Bisa terbang. Nah, jadi semua baik manusia baik hewan menggunakan organ gerak untuk dapat bergerak. Ya, sudah paham ya? Kalau begitu, apa yang harus dilakukan setelah pembelajaran hari ini? Ketika orang so tahu itu manusia dan hewan menggunakan organ gerak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa? Kita harus menjaga kesehatan tubuh supaya nantinya kita bisa beraktivitas. iya, kita punya apa yang sehat? Otot. Apa ini yang digerakkan? Tangan dan kaki. Jadi, kalau tubuh kita sehat, tangan kita kuat, kaki kita kuat, kita dapat melakukan aktivitas, dapat berjalan, dapat melakukan pekerjaan, ya, semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi menjadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, ya, setiap kita sudah tahu bahwa kita memiliki organ gerak yang harus terus terpelihara. Dan caranya kita menjaga agar organ gerak itu tetap sehat, kita harus makan teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang bervitamin. Apalagi kita ada di masa pandemi saat ini, ya, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi agar supaya tubuh kita tetap sehat. Dan tentunya kita harus terus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan kehidupan kita dengan sempurna. Jadi sampai di sini pembelajaran hari ini, dan di akhir kegiatan kita akan menyanyikan lagu daerah. Ya, semua berdiri, sama-sama kita akan bernyanyi. Ya. Lagu daerah, oh ini keke. Oke, akhir dari pembelajaran hari ini, mari kita menjaga kesehatan tubuh, khususnya memelihara kesehatan alat gerak. Iya, coba silakan duduk dulu semua. Ibu terus ingatkan bahwa di masa pandemi kita harus tetap dalam protokol kesehatan,
menjauhi kerumunan, tetap mencuci tangan, dan menggunakan masker. Tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? Iya, Gagano. Gagano yang akan pimpin doa. Semua berdiri. Kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin belajar mengenal kami dari awal pertengahan hingga selesai. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua berikan salam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa besok.